Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang public speaking kepada kalian yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riza Fajrin Monika Sari dari kelas S Komunikasi Bisnis dengan NIM 20190410236. Di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking. Nah, pasti diantara dari kalian pasti akan sulit ya untuk public speaking, apalagi di umum gitu. Buat kalian yang susah dalam public speaking, nah gimana caranya supaya berani tampil di depan umum? Itu dengan cara kita mengasah skill public speaking kita. Nah, public speaking ini sangat penting buat kalian karena public speaking ini dapat membantu kita dalam arena dunia kerja. Nah, arena dunia kerja ini yang mana kita diharuskan tampil di depan umum untuk berbicara kepada orang-orang. Nah, misalnya dalam dunia bisnis, pasti kita harus berbicara kepada klien kita, kepada para pembeli kita harus berani. Nah, kalau misalnya kita sendiri tidak punya skill public speaking, gimana caranya kita untuk berani dan kita bisa mendapatkan pembeli atau pelanggan? Nah, kalau dalam situasi, pasti kita tuh ada dalam situasi membawa materi seperti saya saat ini. Kita juga pasti ada dalam situasi mempresentasikan sesuatu. Kita juga biasanya menjadi pemimpin meeting, apalagi dalam jurusan manajemen, pasti kita menjadi pemimpin. Nah, tanpa adanya kemampuan kita dalam public speaking ini, dalam public speaking yang baik, mungkin kita akan kesulitan untuk mengikuti arus dunia kerja. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperjalankan jenjang karir kita kalau public speaking kita aja enggak lancar, enggak bisa, kita untuk skill public speaking kita aja jelek seperti itu. Nah, apa sih pentingnya public speaking ini? Nah, di sini akan saya jelaskan apa pentingnya public speaking. Nah, apa sih public speaking itu? Public speaking adalah soft skill yang mana digunakan untuk kita membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens kita atau dengan lawan berbicara kita, atau bagaimana kita untuk bisa berkomunikasi di depan umum. Nah, hal itu harus kita lakukan baik di depan orang yang sudah kita kenal ataupun belum kita kenal. Nah, pasti kita kan sering kan melihat orang-orang yang berpidato, menyampaikan pemateri yang lancar, atau kok mereka bisa sih lancar ngomong di depan kamera, kok bisa sih mereka lancar ngomong di depan panggung, kok bisa sih mereka dengan leluasa gampang ngomong. Nah, itu mereka pasti udah terbiasa untuk mengolah kata-kata mereka. Nah, orang-orang tersebut tuh pasti memanfaatkan yang namanya kemampuan public speaking mereka supaya lebih percaya diri. Nah, dan dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada orang di depannya. Bagaimana mereka bisa membuat para audiens atau para pendengarnya atau lawan bicaranya untuk menerima apa yang mereka jelaskan. Secara umum, beberapa dari mereka tuh pasti namanya ketakutan, namanya grogi itu pasti ada untuk tampil di hadapan orang. Nah, rasa grogi itu pasti bisa diatasi dengan baik jika kita bisa menguasai kemampuan public speaking ini. Kalau kita sendiri tidak bisa menguasai public speaking dan kita tidak percaya diri juga di awalnya, bagaimana bisa kita menyampaikan? Kalau misalnya kayak kita menjelaskan gitu, kayak kita ngomong begini dan tangan kita bergetar kayak gitu, pasti kan orang tidak akan percaya. Dia aja mau ngomong aja takut kayak gitu. Nah, jadi dari itu kemampuan ini bisa dibilang menjadi salah satu senjata utama yang harus dipersiapkan seseorang untuk masuk dunia profesional. Nah, gimana kita harus bisa profesional? Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kenapa public speaking itu sangat penting dan ini benar-benar sangat penting banget. Kenapa? Karena public speaking ini kemampuan untuk membuat seseorang terlihat lebih percaya diri berbicara di banyak orang.
di depan banyak orang, di hadapan banyak orang, di mana-mana. Orang pasti akan percaya jika public speakingmu aja itu udah benar gitu. Secara garis besar, kemampuan public speaking ini sangat penting dikuasai oleh seseorang demi prospek karir yang cemerlang ke depannya. Kalau kamu pintar public speaking, kamu pintar berbicara di depan orang, pasti orang bakal melihat kayak, wow, ternyata orang ini humble, ternyata orang ini tuh asik gitu. Ternyata orang ini tuh cepat kenal, seperti itu. Nah, mengapa demikian? Nah, dengan menguasai public speaking ini, pasti ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Contohnya, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri. Nah, bagaimana? Kenapa bisa meningkatkan kepercayaan diri? Karena hal tersebut tuh bisa berguna untuk karir kedepannya. Semakin kita percaya diri, tampil di depan hadapan orang, banyak orang, performa kita tuh akan terlihat bagus di mata orang lain. Jika kita pintar berbicara, pasti di depan HRD mereka akan melihat, misalnya dalam dunia karir ya, di depan HRD, di depan bos atau yang lain-lainnya, mereka bakal melihat, oh, orang ini pintar dalam berbicara, orang ini pintar menguasai lawan bicaranya, menguasai audiens. Nah, selanjutnya kita juga dapat menumbuhkan leadership. Nah, kan ini jurusan manajemen yang mana pasti ingin karir itu menjadi manajer. Pasti orang-orang ingin karirnya menjadi manajer. Nah, bagi seorang manajer tuh tugas utamanya tuh ya berbicara di hadapan bawahannya, entah itu saat meeting, presentasi proyek, ataupun hal-hal lainnya. Public speaking ini sangat penting dipegang sama si manajer ini karena dapat membantu manajer supaya dapat mengontrol dirinya untuk membawakan materi atau informasi dengan jelas kepada bawahannya. Terdapat juga beberapa manfaat lain dari public speaking ini sendiri, yaitu menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Nah, jika kita bisa menyampaikan ide atau pendapat secara lantang, secara gampang, secara luas. Nah, di situ tuh pasti orang tuh bakal yakin, oh, orang ini emang pendapatnya bener banget kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak misalnya kita ragu nih, misalnya kita ngomong aja ragu, grogi gitu, pasti orang kayak, ini pasti takut-takut nih, ini mesti pendapatnya kurang deh. Nah, kalau misalnya kita bisa mengatasi masalah dengan baik, kita ngasih pendapat kita dengan baik, pasti orang yang sudah dijelaskan itu bakal berpikir kayak, oh, kayaknya benar nih, kayak dapat menarik mereka sendiri gitu untuk mereka dengar gitu. Nah, kalau kita berhasil menyampaikan ide dan pendapat kita dengan baik, pasti kita bakal dianggap sebagai orang yang berkompeten. Kita dilihat, oh, orang ini dapat meyakinkan kita bahwa ini benar, ini omongan yang benar, seperti itu. Nah, jadi untuk public speaking ini tuh benar-benar sangat penting buat kita karena itu dapat menjadi hal positif buat kita sendiri juga gitu. Jadi public speaking itu nggak hanya kamu berani ngomong di depan orang, tapi bagaimana caranya kamu bisa menarik audiens kamu bisa menarik lawan bicara kamu untuk mengerti apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu berikan. Pidato, atau kamu menjelaskan tentang produk, atau kamu sedang menjadi pimpinan, itu tuh pasti mereka akan melihat dari bagaimana cara kamu ngomong. Misalnya kamu menjadi manajer, tapi kamu sendiri tuh untuk ngomong tuh ragu. Public speaking itu sangat penting guys, karena kalau misalnya kalian public speaking aja tuh udah ragu-ragu, udah deh, itu tuh sangat nggak rekomendasi buat kalian. Nah, buat kalian gimana caranya ngasah public speaking ini supaya bisa lantang ngomong? Nah, mulai dari sekarang, mau itu temanmu, mau itu lawan bicaramu, mau itu siapa, kamu beranikan ngomong, kamu beranikan bersuara. Nah, kalau kalian masih mahasiswa atau kalian masih siswa yang nonton ini, kalian bisa deh, kayak misalnya di kelas, misalnya dosen mengatakan ada pertanyaan, ada yang bisa ditanya, kalian berani berbicara. Itu adalah salah satu skill bagaimana cara belajar untuk public speaking. Kayak misalnya,
Walaupun itu telah dijelaskan sama dosenmu ataupun memang itu belum dijelaskan dan kamu ingin bertanya, kamu bisa bertanya. Seperti, "Pak, boleh nggak saya bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal lawan jenis kita tertarik dengan omongan kita apa enggak?" Itu tuh salah satu cara juga, misalnya di mata kuliah komunikasi ya. Bisa kalian tanya seperti itu pasti dosenmu akan menjelaskan, dan di situ kalian belajar sambil kalian melatih diri kalian juga. Jadi buat kalian, latihlah public speaking kalian, beranilah dalam berpendapat, beranilah dalam berbicara kepada siapapun itu. Kalian kenal sama siapapun, misalnya kalian lagi di tempat umum ketemu dengan orang dan langsung, "Hai, boleh kenalan, nama saya ini." Itu adalah salah satu contoh kecil, itu adalah cara kecil kalian bisa melatih omongan dengan orang lain. Selain itu, kalian harus juga mengerti apakah lawan bicaramu ini berbeda daerah dengan kamu. Jika berbeda daerah, usahakan pakai bahasa Indonesia. Usahakan pakai bahasa yang mana rapi, yang mana bahasa itu bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, jangan misalnya kamu bertemu dengan orang Jawa, kamu ajak pakai bahasa Jakarta, pasti mereka bakal maaf kayak gitu. Nah, jangan seperti itu. Pintar-pintarlah kalian mengerti bagaimana lawan bicaramu berbahasa, seperti itu. Kalian juga harus ingat juga, intonasi juga itu mempengaruhi lawan bicara kamu. Kamu ingat juga bagaimana cara kamu ngomong, bagaimana cara kamu berbicara. Kamu juga harus lihat apakah itu lebih tua, apakah itu lebih muda, apakah itu sepantaran. Kalau sepantaran, kalian mau ngomong seperti apa juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu lebih tua, usahakan berbicara halus, dengan tenang. Jangan sampai berbicara pokoknya ya saya udah berbicara, kamu harus mengerti omongan saya, kamu harus mengerti maksud saya. Tidak, kalian harus menjelaskan secara pelan-pelan. Ya, hanya itu yang dapat saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya berbicara ada kata yang kotor, ada kata yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like ya. Kasih.